Terima kasih untuk Kuliner on Sunday yang kemarin gue baru aja lihat video mereka nih. Katanya 3 top warmindo di Jakarta, nomor satunya Rekomenda di Jakarta. Katanya makasih Mas Kuliner on Sunday atas apresiasinya. Oke, hello kita melihat keluar ini balik lagi ke channel Bungkus yang hari ini gue kesini karena mau meredam komplain orang-orang marah-marah ke warkop gua. Sebagai owner yang baik, gua harus memfasilitasi dan nanya kira-kira ada masalah apa ya. Ini gua di warkop gua ya, alhamdulillah. Ini cabang keempat, ada di Rawabelong, lebih tepatnya masuk di Kebayoran Lama, Jalan Masjid Jami Al Anwar, Kebon Jeruk, Jakbar ya. Yang kira-kira komplain. Gue tiap ada yang kayak gini-gini sebenarnya gue selalu deg-degan karena orang marah-marah biasanya kalau komplain nih. Oke, sekarang kita mau fasilitasi kira-kira apa sih keluhannya. Permisi bang. Terlalu kaget gua. Kok nggak ngobrol, nggak akrab ya? Nggak, lagi main game bareng. Oh, Enggak, emang gak akrab, emang gak akrab. Oh, emang nggak akrab, iya. Akrab sih. Katanya ada komplain nih bang, saya denger-denger bang. Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Saya mau minta maaf nih datengin abang-abang. Paling CCTV-nya ngadep sini kurang tuh. Nah, jadi kita kayak nggak masuk ya, Po ya? Sama ini kan ada tukang gorengan depan. Hah? Agak madep serong kanan bisa nggak? Itu di luar kontrol saya bang. Oh. Kalau CCTV juga saya kebetulan kurang paham bang. Makanannya bang yang mau saya tanya bang. Kita belum soalnya. Kenapa kita kesini? Ya. Karena di sini katanya ada mie Bangladesh yang paling Bangladesh. Dari Bangladesh. Tapi jujur ya Pak, kita udah cobain mana-mana makanya pengen tahu nih di sini Ya. paling Bangladesh apa enggak nih? Lu mau gue ajarin masaknya nggak? Mau gua. Ayo. Ini sorry. terlalu dibawa-bawa Mas ini. Terlalu dibawa-bawa. Ini terlalu dibawa-bawa. Katanya kan tadi kita ngobrolnya halus bang. Iya. Harus selalu diangkat. Terlalu halus ya udah deh. kita halus aja ya. Iya. Halus aja ya. Oke deh. Ayo. Ini bang, dapur kami bang. Ini stainless. Kuali ini yang abang tadi tanya kan? Iya, ini apa nih? Kuali khusus buat bikin mie Bangladesh harus kayak gini bang. Wah, astagfirullahaladzim. Kaget banget. Iya bang, jangan pegang ini bang. Tapi ini bang, kuali ini kita juga pesannya khusus bang. Oh. Karena dari tebelnya segala macam, ini memang kuali yang proper untuk masak Bangladesh harus seperti ini. Sehingga dia bisa menciptakan kematangan dan lain-lain. Terus gimana nih? Kita bikinnya kayak gimana nih caranya nih? Saya akan serahkan kepada kepala dapur kita, Dedi. Ded, abang pengen... Udah berubah ya sekarang. Nah, ini kalau misalnya Om Dedi close the door, ini Dedi apa biar lucu bang? Dedi apa, Po? Apa bang? Ayo bang. Open kitchen. Oke. Dedi open Spontannya dan Bang Risponya itu yang Iya. bikin lucu, oke? Karena ini dia kan emang open kitchen nih, Open, benar. Jadi terpercaya nih kalau masak. Jadi di mau sini. ngintip bisa, Dedi akan nyontoin ke Bang Rispo dan Bang Ibzi. Setelah itu kalian berdua masakin Bangladesh. Oh, bareng buat ya gua. kita? Kalian tim, ya Oh, bareng. tim, oke. Bang, ini gue tinggalin mic-nya. Ya, Gue oke. cabut keluar. Kalian silakan berkreasi, Siap. diajarin sama Dedi. Pertama-tama kita masukkan minyak. Oh gitu. Langsung aja kan. Oh, Langsung. bumbunya kok dibuang, Bang? Ada sini. Oh, kira dibuang. 3 kurma. Ini 3 Bang. Ya, 3 boleh. 3, seporsi 3. Satu porsi, satu indomie. Oh, satu porsi. Ini kita bikin Oh, ini 3 langsung porsi. bikin 3. Bib cari apa kek biar masakan dia nggak enak? Jangan. Oh, bumbunya semua. Bumbunya semua ya. Wih. Oh, jadi ngerebusnya itu sambil pakai bumbu ya. Kemudian tambahkan ini Ini bumbu Oh, ini rahasianya. bumbu rahasia nih. Takarannya semana itu Bang? 3 porsi segini cukup. Wah, segini itu semana tuh? Segitu. Segitu. Nggak ada berapa Lama. mili gitu, Bang. Main filling. Oh, main filling. Nah. Minyak ya? Minyak gitu ya, Bang? Oh. Tambahkan sayur sawi. Ini nggak dinyalain Bang kompor. Tunggu. Airnya seberapa tuh, Bang? Feeling, main feeling. Wah, main filling semua nih. Berapa lama, Bang, biasanya, Bang? Ukuran takarannya mie yang matang. Ah, kan ukuran mie matang itu kan filling juga tuh. Filling. Wah, filling. Bener-bener filling nih. Tapi rasa dijamin ya. Dan kita tambahkan telur. Telur. Oh, telurnya berapa nih, Bang? Telurnya 1 boleh. Kalau 3 mie berarti berapa telur? 3 mie 1 telur pakai. Oh, 3 mie 1 telur. Bandingannya untuk 2 mie 1 telur. Kalau 3 1 boleh. Jangan kebanyakan telur. Oh, karena dia buat ngentelinnya ya. Kalau Udah nih, Bang? udah. Oh, segitu ya kekentalannya ya berarti ya. Oke. Terus kalau ada orang tambah-tambahan itu mah topping aja ya biasanya ya. Ya paling Telur. spesial sama biasa. Ini untuk ukuran biasa. Kurang Oh. biasa. Oh, dari 1 biasa 1 jumbo. Weh. Oh, kuahnya? Ah, mantap. Ah.
Itu ukuran jumbo. Oh, kalau jumbo 2. Ya, jumbo kan ini lebih gede. Ah, Yang itu kurang kayaknya. apa? Yang itu Kurang banyak. Cukup, oh udah ditaker nih. Tambahin apa? Bawang goreng. Ini bawang goreng dulu. Itu telur. Ini itu terus krim matanya. Oh, itu telur setengah mata. Ayam kampung. Oh. Langsung ya, udah tenang lu. Kita bikin jumbo 1 porsi nih, Bang. Mie langsung mie hip. Mie. Abang jangan kasih tahu, Bang, udah. Udah, Abang Diam aja. Diam nih. Udah nih karya kita, Bang. Udah po cop. Sip. Oh. Bumbu. Sabar lu. Tuh, kayak abangnya tuh gua ada tuh gayanya tuh. Oh. Bumbunya ya, Bang ya. Segini nih. Kebanyakan. Enggak. Coba. Dah. Dah. Wih, sama yang tadi yang 3. Ini lu. Enggak, itu enak. Minyaknya. Udah nggak usah. Minyak. Berminyak. Ada. Ininya belum kok. Telur. Telur nanti. Sayurnya belum. Nah. Wih, banyak sayuran Apa nih. suka sayur? Telur. Telur. Ini udah mendidih. Telurnya. Telur ini udah mendidih. Belum. Ayo buruan. Langsung. Dan ini nanti keburu mendidih. Nah, ini kan diaduk-aduk. Tuh. Bener lu. Benar udah. Kita jangan sama, Hip. Bedain karakter sendiri. Aduk-aduk. Woi, udah airnya. Kalau airnya kedikitan nih belum empuk, udah habis airnya. Ini Gitu kagak loh. ini tuh, telurnya Lagi. Lagi apa? Telur. Enggak lah, cukup. Kita bedain, Hip. Enggak, udah cukup. Rugi ntar Bang Yudo. Udah jangan terlalu matang. Jangan, ini airnya belum ketel. Udah itu. Udah, cukup. Ini kayak kagak beda tampilannya. Udah nih, mereka. udah cukup. Cukup kok. Belum banyak, Hip, ya. Udah itu, jangan terlalu matang. Nah, nih udah mulai Udah nih. cukup, udah. Oh, ini kayak kuahnya kurang ya? Enggak. Lu tadi gua bilang air tambahin, stop aja. Papanya enak juga nih. Wah, keren. Oke, langsung kita cobain di depan. Bang, gue cobain ya. Cobain. Ini masakan gua nih. Beneran. Gua juga sambil cobain yang emang asli chefnya nih, guys. Ini ngomong-ngomong kuahnya mana nih, Bang? Kenapa demek gue Ini tadi gua mau tambahin air, udah jadinya kering nih. Hipji nih ngerecokin, Bang. Gua mah padahal udah ngerti banget sebenarnya. Kita coba Bangladesh buatan GJLS. Ini Bangladesh Jumbo, spesial pakai telur. 1, 2, 3, yuk. Bismillah, gue cobain ya, Bang. Bang, tapi ini enak loh. Wah, agak emang sedikit beda, Mas. Chef. Ringan. Apa yang lo bedakan dari chef ya? Coba lu cobain. Waktu memasukkan telurnya gua beda, gua lebih dulu. Apa ngaruhnya tuh, Bang? Karena ada ya tetep Bang, walaupun beda lah. Tapi bumbunya kurang Bangladesh, Po. Hmm. Tapi enak keringnya dia. Emang lu tadinya kan dimasaknya 1 aja, kenapa tiba-tiba jadi jumbo 2 mie begini? Ini sih bukan mie-nya 2 dia. Bukan mie 2. Itu ada 2. Wah, enak tapi Bang ini. Enakan yang real, Bang. Kita cobain dulu, Bang. Nah, lu cobain yang lu bikin dah. Enak yang real. Tapi lu doyan banget bikin apa? Karena masih pakai bumbu gua sih sebenarnya. Gua masa bawa bumbu sendiri, recokin dah. Bang ini ada daun apanya ya? Ini daun apa tuh ya? Oh, itu Kapulaga. Bukan ya? bunga lawang ada juga. Nah. Memang dia kan kalau Bangladesh ini dia kenapa gua nggak bisa bikin di sini, harus di sana? Karena rempah-rempahnya kan harus dari Sumatera ya, Bang. Oh. Karena Sumatera rempahnya beda sama tanah Jawa. Plus kalau mau diduplikasi ini agak sulit karena 20 lebih rempah-rempah yang dipakai. Oh. Gua udah nyobain yang gua, Bang. Enak, Bang. Enggak lu. Enak kan? Cobain Enak, tapi punya. yang itu juga enak. Tapi kalau buat gua yang punyanya Rispo kurang berasa Bumbu. bumbunya. Nah, benar. Kurang bumbu Bangladesh ya. Ini ketolong sama bumbu Indomie aja sebenarnya, tapi bumbu Bangladeshnya tipis memang. Tapi udah enak lah. Dipakein Enak banget ini. Enak banget ini. Coba kita masakan Chef Dedi. Sebelumnya kalau kalian udah ngikutin gue dari sebelum pandemi, formasi Rispo dan Hibzi ini udah pernah collab sama gue sebenarnya dulu. Iya ya. Di Tebet ya, Bang ya? Iya. Bang, enakan ini.
Apa bedanya bang ini sama ini? Ini lebih basah kan harusnya bang? Lebih basah dan ini bumbu Bangladeshnya emang agak sedikit kurang. Cuman karena dia kering, emang nggak bisa sekering ini bang. Oh iya. Harus gini kayaknya dia. Lebih. Nggak, tapi gue apresiasi lah karena walaupun baru sekali diajarin, secara bumbu Bangladesh hampir lah, kurang dikit aja. Karena dia kalau kebanyakan bisa asam bang. Oh. Kalau bumbu kalau kebanyakan bisa asam. Nah, Ibzi tuh yang ambil bumbunya. Pas lah ya. Masakan Kalau bang? tekstur mie aman ya? Tekstur mie aman banget. Aman ya. Enak rapi bang ini bang. Alhamdulillah. Kalau lu bisa mendeskripsikan kira-kira apa yang lo suka dari mie Bangladesh gua? Bumbunya sih kayak lebih kaya aja gitu. Alhamdulillah. Wangi-wanginya, terus juga kayak semuanya itu kayak pas gitu, asinnya, Pedesnya habis itu ya, kayak, rempahnya. tekstur mie-nya juga nggak kebenyekan karena kalau kebenyekan juga nggak enak tuh mie itu harus Al dente masih ada kalau ya al ya. dente, ada kejel-kejelnya gitulah. Nah ini soalnya kan berdua ini orang Sumatera semua, Bang Ibzi orang Palembang, Gua orang Bang Rispo keturunan Padang Medan ya, Padang Bogor. Padang Bogor. Lu bukan nyari Medan ya bang? Emak gua Padang, bapak gua Bogor, tetangga Medan. Oh, Tapi Bang Yudo, sejujurnya gue lagi diet. Nah, kalau diet itu kan ada hari cheating kan. ya. Nah, kalau cheating itu menurut gue harus yang worth it banget. Nah, menurut gue ini worth it sekali gitu. Mantep lah ini. Alhamdulillah. Yudo. Gua udah nyobain bang, mie Bangladesh banyak lah di beberapa tempat. Ini tuh rempahnya kaya tapi nggak terlalu, ada yang terlalu kayak rempah banget gitu. Sebenarnya rasanya dia cuman dia terlalu apa gitu, ada rasa apanya yang berlebihan gitu. Memang kalau misalnya Pas. bumbu Bangladesh itu bisa didatangi dari Medan. Bumbu misalnya ke pasar, bumbu rendang, bumbu gulai. Nah kurang lebih mungkin Bangladesh juga ada di sana. Oh, Cuman ada di sana jualan? Ada, cuman yang membedakan adalah setelah itu diracik lagi bang. Iya. Jadi ini racik sesuai dengan karakternya MDJ. Gua disuruh masak katanya buka sendiri, bumbunya nggak diajarin. Kagak bang, kalau bumbu mah jujur gue sendiri juga nggak tahu belinya di mana. Jadi itu gue serahkan ke partner lah semuanya. Tapi ngomong-ngomong channel GJLS, gue udah lama nggak lihat lo bikin podcast gitu-gitu bang. Biasanya dulu sering banget. Podcastnya ada di membership sekarang bang. Wah kacau. Jadi gue harus bayar membership. Iya. Tapi emang masih bang, podcast masih jalan terus. Masih di membership. Kalau yang Apa? podcast audio ya, tapi kan kalau di YouTube. YouTube kan ada GJLS Show, ada Mama Sabi, vlog-vlog juga gitu. Itu yang free-nya gitu, yang bisa ditonton secara umum. Tapi kalau di membership ada yang podcast audio kita doang, terus juga ada Ibu-Ibu Kompleks sama adalah beberapa konten yang lain juga. Gue tahu lu tuh berkecimpung di dunia stand up ini masing-masing udah lama banget, hitungannya mungkin hampir belasan tahun ya bang ya. Kalau misalnya sekarang lu masih aktif dan lu bikin grup, lu bikin konten, jujur gue nggak ngerti cara bagi waktunya gimana sih. Rispo masih bisa mancing ya, Boy ya? Masih Karena bisa mancing, motoran. Tapi lu semua kerjaan tetap jalan bang. Jangan, karena kalau gua tuh nggak terlalu diportir juga bang. Yang rutin yang selalu ada tiap minggu apa bang? GJLS. GJLS, Ngapain tuh GJLS biasanya? Kita ada GJLS show. Itu udah lama enggak jalan? Ya lagi Break break season. season. Kalau kita lagi pada sibuk, alasannya break season. Regen lagi syuting film. Nah, Ada- dia lagi ada. syuting film ini. Oh, Ya. ini kan lagi syuting film itu. Ya, tapi udah kita promoin. Oke, ini bridgingnya nih bang ya. Ini udah mau jalan, udah mau tayang, gimana baru syuting. Dia khusus syuting. Ada revisi Gimana? adegan. Reading aja perlu waktu 2-3 bulan, ini malu baru syuting. Tapi ya, mereka tuh awalnya dari bikin sketsa asal-asalan kayak dokter keliling Iya, itu video pertama lu nonton. Benar. Kuyup, Iya, abis itu kuyup pendek. kuyup pendek, abis itu apa lagi sih? Garpu apa tuh? Sendok. Sendok. Terakhir Bun. bun, yang nasi uduk. Terakhir uduk. Jadi dari dulu tuh kita bikin GJLS ya, salah satu cita-cita kita tuh emang suatu saat semoga kita bisa punya film panjang juga ya gitu. Makanya step by stepnya itu buat kita latihan, buat ya tim kita juga latihan. Ya kita bikinlah film-film pendek itu gitu. Itu semua produksi sendiri bang. Itu produksi sendiri. Wow. Waktu awal sih dulu kita dibantu ada sekumpulan anak muda gitu, mereka yang emang Mau support bergerak lo di bikin. videografi dan itu namanya Make Kreatif. Nah mereka yang bantuin kita gitu. Tapi kalau sekarang kita emang udah punya ini sendiri. Makanya sekarang akhirnya lo bikin film. Ini dah ngomong kan, gua makan dulu. Ya udah nggak apa-apa, lu makan-makan aja. Apa-apa, Kita Bang. ngobrol-ngobrol aja. Iya, Nggak kan usah kadang begini, emosi. kadang begini. Iya. Lu di mana Bang? Iya. Enggak bang, gue di sini bang, Iya, lagi di sini sini, bang. oke. Lu makan aja bang. Lu makan aja. Iya, Lu jadi- jangan makanya kalau makan kerupuk jangan maju pala lu.
Iya, nah, makanya kayak sekarang akhirnya GJLS ini mau tayang ya film kita gitu ya. Itu kayak wah seneng banget sih kita Bang, karena itu emang udah salah satu cita-cita lah dari GJLS gitu. Apalagi lo semua kan masing-masing udah pernah pada main film ya sendiri-sendiri ya. Tapi ini film pertama kalian yang bawa nama GJLS. Bener. Under bendera GJLS. Ya, Mas mana membuatnya nggak jadi nggak kelihatan. Gua kenang ini. Ini tapi lontongnya juga enak nih. Ini Tadi lontong kita Medan cobain, ya. Bang. Iya. Udah cobain. Cobain tadi. Cobain. Ini kita cobain. Tadi belum pakai cabai gua ya. Kan- Ini yang nggak ada di itu tuh nih. Belum tentu dia mau pedas, Bang. Kerupuk ininya nih, kerupuk. Kerupuk pink, mau merah. nambah nggak kerupuk merahnya? Gak usah udah ini Oh, aja iya. Bang. Gas ya. Oh. Tapi ini ada tauconya. Ah, ada tauco, bener. Baru mau ngomongin. Jadi Jadi lontong Medan sama lontong-lontong lain tuh tauconya tuh. kadang-kadang gue suka dikomplain tauco kan dia kan fermentasi jadi agak asem ya. Orang yang nggak ngerti tuh kadang bang ini lontong sama nasi goreng basi ya. Padahal memang cita rasa dari tauco itu. Tauco guys. Tapi bang gue pengen tahu awalnya tiba-tiba lo bikin film panjang nih kayak yang sekarang lo mau tayang sebentar lagi bulan Juni ya. Itu idenya dari siapa? Kalian ditawarin? Apa emang lu tuh udah punya ide cerita, konsep, terus lo bawa kayak gimana tuh? Kita nggak bisa menutup kemungkinan lagi-lagi anak Medan membuka peluang itu. Ya, Agak lain filmnya sukses, salah alhamdulillah, satu keren banget. film dari podcast itu. Terus ada beberapa lah yang nawarin ke kita. Ayo podcast GJLS mau bikin film nggak? Belum kita iyain. Akhirnya sampai nemu sama yang sekarang ini. Berarti itu udah dari tahun lalu nggak sih bikinnya? Iya, kalau udah ngobrol itu dari tahun sebelumnya bahkan. Nah, kenapa nggak kita iyain beberapa PH yang nawarin kita? Karena kita juga nggak mau kayak aji mumpung gitu loh. Ya. Maksudnya kayak kita memanfaatkan wah agak lain aja. Momentum. Iya, karena kita pengen yang buat film kita itu tahu GJLS, Karena- tahu karakter komedinya GJLS. Nah, karena nanti kalau misalnya mereka nggak tahu, akan banyak perdebatan, akan Ya, terlalu banyak nggak lu perdebatan. banget gitu ya? Dan filmnya jadi nggak lu banget. Nah, akhirnya kita ketemu sama PH-nya Amadeus, Mas Indra Yudhistira, sama Pak Monty Tiwa. Tapi kalau misalnya gue nonton film pendek GJLS adalah jujur sesuatu yang paling gue tunggu-tunggu bang. Terutama yang kuyup. Kalau lu bilang kuyup bagus nih film versi kuyup tapi ada di layar lebar bang. Serius lu bang? Iya, makanya kenapa kita memilih Monty Tiwa karena dia tahu banget GJLS dan dia selalu bilang harus film GJLS ada Monty-nya. Jangan sampai ini jadi film Monty ada GJLS-nya. Ada yang bisa lu ceritain nggak seabsurd apa kira-kira nanti film GJLS? Biar orang-orang ada preview gitu, bayangan gitu. Gua yang udah nonton previewnya 2 kali tuh ngerasa gua kalau memposisikan diri sebagai penonton ya ini kayak ya ini experience yang berbeda dalam menonton film di bioskop sih. Tapi lo sendiri puas nggak sama hasil preview? Gua puas banget. Puas ya? Gua puas. Puas banget. Karena sudut pandang gua ya, ini ada banyak adegan-adegan yang lucu-lucu banget dan Ya. lucunya itu lucu yang beda gitu loh. Lucu yang elu lah, lucu Iya, GJLS lah ya. GJLS banget gitu. Iya, Dan iya. ketakutan kita adalah apakah kelucuan kita ini bisa diterima atau enggak sama masyarakat luas gitu. Dan ternyata kemarin pas Pak Monty udah nyobain ke sekitar berapa 100 orang atau 200 orang itu nonton. Ternyata ya pada ketawa ngakak juga gitu. Dan beberapa kali preview kan kita ngajakin yang emang orang-orang umum gitu ya pada ketawa gitu dengan keanehan-keanehan di film ini gitu. Sinopsisnya apa sih bang? Lu Kalau sebagai apa sih? premisnya, Ah. kita bertiga, gua Rizpo Rigen tuh adik kakak. Oke, absurd banget parah. Oke. Kakak. Nyambung Terus tuh. latar pekerjaan yang beda-beda. Dan kerjanya beda-beda dan kita itu berusaha menggagalkan bapak kita mau nikah lagi karena ibu kita itu baru nikah tapi bapak kita udah mau menikah lagi gitu. Ya udah itu perjalanan menggagalkannya ini terus drama-drama di dalamnya. Makanya ibuku ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong siapa artis yang terlibat di film lu bang? Ada Luna Maya. Wah gila. Ada Kak Nadia. Nadia siapa? Nadia Arina. Om Bucek. Oh Om Bucek deh, wah Jadi legend. bapak kita. Jadi Oh iya. Karena mirip kita, karena mirip. Kan Iya mirip sih. banget sama kita. Lebih miripnya sih sama lu bang. Ini apa sih bang ini bang? Ini namanya cane durian bang. Ini adalah dessert terlaris yang ada di warkop gua. Ini cane biasanya pakai ada buahnya gitu ya. Aha. Kalau ini dia di dalamnya berarti ya? Di Oh. dalamnya daging durian asli bang. Oke. Silahkan dicoba. Gua nggak pakai campur apa-apa, itu full durian. Enak banget, duriannya juga nggak salah-salah nih. Alhamdulillah bang. Keren. Satu hal yang lagi gue develop bang, ini menu baru bang sebenarnya bang. Apa itu? Menu baru tapi gue doang sama temen gue yang suka pesen. Ini nasi gurih tapi disiram kuah lontong. Oh. Jadi dia creamy bang. Nasi gurih kita, kalau orang Medan nih sarapannya nasi gurih nih bang. Uduk kayak nasi uduk, cuman lebih wangi rempah dia. Enak ya bang ya, cocok ya bang ya. Cocok ya bang ya. Alhamdulillah. Lu kan katanya ikut modalin sendiri nih film lu, yang lu udah bilang juga di mana-mana. Lu invest Kita juga. ikut invest lah. Kenapa lu ikut invest? Kenapa nggak biarin investor aja bang? Biar
ada rasa memiliki, sama kayak ini warkop. Beda kalau lu cuma sekadar partner tapi lu gak naruh apa-apa, lu gak ada potensi dapat apa-apa, lu gak akan antusias ketika lu invest Itu gitu. ya? Gue pengen aja kayak film ini gue ngerasa memiliki udah karena namanya juga GJLS gitu. Makanya ikut support pendanaan dikit. Kalau gua ya, mungkin yang Rispo Diki juga ngerasain nih, jadi pengalaman baru sih. Karena kan biasanya kita kalau main film ya Ikut udah produksi main orang aja. ya? Terus ya promo kita ikut aja gitu. Kalau ini tuh kita kayak punya tanggung jawab tersendiri gitu, kayak mikirin promonya gitu gimana. Makanya Hipji ngubungin lu. Iya, makanya kayak gua hubungin lu. Gue happy lah gue kalau misalnya support teman apapun itu, kalau bisa gue support bang. Makanya akhirnya kita promo ke teman-teman juga gitu yang kita kenal. Selain itu sama dari publicistnya juga ada strategi-strategi lain aja. Oke. Bahkan ya mereka juga ya nanya ke kita gitu dari awal promonya kayak gimana gitu. Kita emang dimintain masukan juga gitu dari merekanya gitu. Ide cerita awal-awal juga dari lu ya. Ya kalau ide ceritanya sebenarnya waktu Ada. awal-awal tuh Pamon dulu tuh ngasih ide cerita. Nah cuman kita ngasih masukan juga ke Pamon kalau kita nih mungkin di film yang pertama ini kita coba cari film yang dekat-dekat yang lebih relate ke masyarakat gitu secara ceritanya, secara dramanya. Nah, Pamon ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap nanti secara drama ya tetap drama tapi kayak komedinya ya tetap GJLS gitu dan Pamon mengiyakan itu gitu. Enak banget. Nyambung ya? Nyambung kan? Itu juga gara-gara gue perhatiin temen gue makan. Jadi ternyata enak mula uncingnya. Nasi, kuah, gurih. Berarti harapan lo ini bukan film pertama dan terakhir lo ya? Iya, Dari GJLS ya? Semoga ya. Semoga. Gue doain semoga nama GJLS tuh bisa bersanding seperti kan dulu ada Warkop DKI, amin. Amin. GJLS. Ini sekarang apa ibuku bukan ibu-ibu? Iya, ntar yang lain GJLS. Ini kan apalagi sama kayak gitu. Warkop Bang. Warkop DKI judulnya apa? Ini kan GJLS ada ibu-ibunya. Secara konsep ya. Terakhir, Sama videonya juga udah sama. itu dia. Makanya sebenarnya ini mesin punchline, ini mesin marah-marah, yang satu pengumpan handal, Regen, ya kan? Sekarang gitu kan formasi lo kan? Lagi sering dia marah-marah. Tapi sebenarnya kalau di GJLS tuh bisa muter siapa aja. Oh iya. Tuh, cuman yang lebih sering jadi Samsak. Samsaknya ya Rispo. Iya. Punchline-nya Rispo. Rispo yang paling gong. Iya. Filmnya juga, Rispo yang bang alhamdulillah. Setiap momen bang lucu, lucu. Gua tapi gua habis beritu kayak gak ada moral gua. Kenapa bang? Guanya. Kenapa lu ngeliat? Karakter Hipji Iya. MC Dangdut. MC Dangdut. Regen Pawang Hujan. Oke. Gua sehari-hari main judi online sama kelilit pinjol. Bang, terakhir nih bang, lo apa yang mau lo sampaikan ke penonton kira-kira? Silakan. Buat teman-teman jangan lupa 12 Juni saksikan film GJLS Ibuku Ibu-Ibu karena ini film menghibur udah pasti. Yang tidak kalian dapatkan di film-film lain adalah experience menonton sebuah film yang seperti ini. Siap goblok 12 Juni 2025. 12 Juni guys, ditunggu di bioskop kesayangan Anda. Ada lagi bang? Oh iya, kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat salah satu gebrakan film komedi di Indonesia, karena ini benar-benar menurut gua belum ada ini di Indonesia Bahkan kan. Monty bilang kayaknya belum ada di dunia. Karena benar-benar kok ada begini sih, kok ada begini sih. Tapi ketawa efeknya gitu. Kok ada begini tapi Kejam mending, ketawa kejam gitu. mending. Nah, lu tonton film GJLS Ibuku Ibu-Ibu lebih seru kalau misalnya ajakin teman-teman, ajakin saudara karena lu bisa pukul-pukul temen lu pas ketawa itu lebih seru sih. Kalau sayang sama keluarga juga ajak keluarga karena ini Ya, tentang ibu, kan tentang keluarga juga. Ini. Apalagi yang misalnya bapaknya mau nikah lagi pas ibunya baru meninggal. Nah, itu harus nonton. Oke guys, itu aja guys, thank you.